Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas ya iQOO C7 5G setelah kurang lebih 2 minggu pemakaian, cuy. Seperti itu ya. Nah, untuk iQOO C7 5G yang saya pakai atau saya gunakan ini, dia dengan varian 12 GB RAM dan internal 256 GB ya. Dan di sini untuk variannya yang warna Supernova ya, teman-teman ya, orange. Nah, yang ini cuy. Nah, kemudian juga saya sudah buat video khusus terkait pembahasan kameranya. Teman-teman nanti bisa dicek aja di deskripsi. Sekaligus juga aksesoris untuk si iQOO C7 5G ini, termasuk case-nya saya juga sudah ada rekomendasi keren banget cuy. Dan di sini saya menggunakan case yang satu ini ya, yang ada aluminium alloy-nya. Jadi dia kita bisa kombinasikan dengan fan cooler yang magnetik gitu ya. Jadi ini cocok banget buat game. Jadi si fan coolernya itu nanti akan tembus ke dalam cuy ya. Selama 2 minggu ini saya pakai adem, aman cuy. Seperti itu ya. Oke. Nah, yang pertama di sini untuk tampilan sistemnya ya, ataupun Fantouch OS. Nah, ini selama 2 minggu ini menggunakan Fantouch OS ini, saya hampir tidak menemukan kendala ataupun bug di sini ya. Oke. Cuman sayangnya untuk sistem operasi di Fantouch OS ini saya terbatas cuy untuk melakukan kreasi-kreasi lainnya. Seperti kayak mau aktifin debugging nirkabelnya ataupun kita coba koneksikan dengan LADB di HP ini susah cuy. Ya, seperti itu. Karena dibatasi sistemnya. Dia ini memang support untuk split screen, tetapi ketika kita coba buka di bagian pengaturan, contoh seperti ini ya, kita akan coba buka split screen, dia nggak bakalan bisa. Layar terbagi tidak didukung oleh aplikasi tersebut. Jadi pengaturan ini dia tidak mendukung split screen. Itu yang saya sayangkan di sini ya, di Fantouch OS ini begitu. Oke teman-teman, alhasil saya untuk aktifkan set edit dan untuk mengaktifkan driver game di HP ini kita menggunakan laptop ataupun PC lewat debugging USB seperti itu teman-teman ya. Nah, itu mungkin secara keseluruhan perbedaan ataupun yang saya sayangkan di iQOO C7 5G ataupun di Fantouch OS ini tidak bisa menggunakan fitur layar terpisah di bagian pengaturan. Selebihnya nggak ada masalah cuy, lancar tanpa bug, aman ya, dan juga ringan banget ya. Kemudian fitur yang seperti ini yang saya suka, kirain fitur seperti ini nggak ada di Fantouch OS. Karena sebelumnya di MIUI itu saya sering menggunakan untuk menyembunyikan aplikasi penting ya. Nah, salah satu contoh ketika kita di Poco nih ya, kita masuk ke sini, kita geser 2 kali. Nah, ini untuk menyembunyikan aplikasi. Nah, di Fantouch OS juga ternyata ada fitur tersebut. Kita tinggal geser 2 ke atas. Ini adalah, nah teman-teman ya, ini aplikasi penting cuy. Seperti itu. Tinggal tarik ke atas, kemudian kita pakai sandi sidik jari, kebuka. Itu ya. Oke, itu ada di iQOO C7 5G. Bisa diaktifkan ya. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu dan juga ada yang belum. Nanti mungkin saya coba buat tutorialnya, caranya gimana, nanti saya coba jelaskan lebih detail ya di video khususnya. Nah, kemudian hal yang menarik selama saya pakai 2 minggu ini adalah notifikasi yang bisa diubah-ubah cuy untuk notifikasinya. Salah satu contoh notifikasi yang bisa berputar ada ada garis seperti itu teman-teman, dan itu bisa diakses di bagian pengaturan, kemudian di bagian sini di bagian efek dinamis. Nah, di sini ada efek cahaya sekitar dan juga ada animasi layar sentuh dan lain sebagainya teman-teman. Itu bisa diakses di sini ya. Jadi teman-teman nanti bisa dicek aja yang sudah pakai iQOO C7 5G. Nah, contoh aja di sini untuk efek cahaya sekitar, misalkan di sini ada notifikasi nih ya teman-teman ya. Nah, ini notifikasi. Nah, ini terserah teman-teman untuk aplikasinya apa untuk dibuat notifikasi, dan ini adalah efek cahayanya. Nah, ini yang putih ya, saya gunakan efek cahaya putih ataupun bisa efek cahaya RGB seperti ini cuy. Ini seriusan, ini keren. Jadi kalau misalkan ada pesan ataupun ada notifikasi dengan menggunakan seperti ini, dan ini akan kelihatan, akan ketahuan teman-teman. Ini keren sih kalau menurut saya. Cuma di sini saya lebih pilih yang simple aja lah, yang warna putih seperti ini cuy. Ini mantap. Itulah ya yang saya suka di iQOO C7 5G ini cuy. Selebihnya nanti kalau ada yang baru-baru mungkin saya akan informasikan di channel ini teman-teman. Ini mantap sih. Kemudian untuk prosesor ya. Prosesornya dia menggunakan Snapdragon 782
5G yang sudah upgrade dari versi 778, dan itu memang upgrade, bener-bener upgrade cuy. Poco X3 Pro dengan Snapdragon 860 dari skor Antutunya tidak bisa menyaingi Antutu dari 782G ini ya. Kalau kita coba lihat di Antutu skor ya, dia ini mendapatkan skor di 650.000 cuy. 650.000 ya, ini luar biasa sih. Nah, yang saya suka juga di iQOO C7 5G ini ternyata dia sudah menggunakan RAM LPDDR5 cuy. LPDDR5 nih. Cuman dia UFS-nya masih di versi 2 ya. Tapi versi 2 ini saya nggak nyangka loh. Versi 2 ini ternyata dia ngebutnya hampir sama dengan UFS 3.1 yang ada di Poco X3 Pro. Asli cuy. Untuk di bagian CPU-nya, si iQOO C7 5G ini lebih unggul dibanding si Poco X3 Pro ataupun di Snapdragon 860 ya. Jadi untuk kualitas gaming ini masih unggul di iQOO C7 5G. Cuman ada beberapa game memang ya, di beberapa game itu tidak didukung pengaturannya. Mungkin nanti kedepannya bisa terunlock ya, seperti di PUBG itu ya, dia ini bisa ke ekstrim itu di smooth ekstrim ya. Kalau kita gunakan SDR itu tidak bisa ekstrim. Itu aja sih perbedaannya kalau di PUBG ya. Tapi selebihnya di game-game yang lain, untuk Snapdragon 782G ini benar-benar ngebut banget cuy. Asli ya. Nah, selanjutnya memang untuk di iQOO C7 5G ini itu di bagian kestabilan SoC-nya atau prosesornya cuy. Di sini saya sudah coba ya, ini setelah update ke versi terbaru teman-teman ya, di W20. Nah, dia ini stress test selama 20 kali loop, dia 99% ya. 99,2% stabil cuy. Mantap ya. Lihat nih garisnya lurus cuy ya. Tuh, hampir semua dia di 800, nggak turun cuy. Ini stabil banget sih, asli ya. Nah, ini stabil banget. Jadi ketika bermain game berlama-lama, dia juga bisa mempertahankan performanya. Mantap lah aslinya cuy. Ini untuk si iQOO C7 5G di bagian prosesor ataupun SoC-nya. Kemudian pada saat saya juga editing ya, editing video, kemudian rendering dan lain sebagainya, saya menggunakan Power Director ya. Nah, seperti contoh nih, ini video yang sebelumnya ya, review Security 8.1.7, saya editnya di HP iQOO C7 5G teman-teman ya. Jadi semuanya di sini berjalan dengan lancar ya. Tapi saya suka pakai mode monster ya. Saya suka aktifin mode monster ketika rendering, dan itu hasilnya bisa jauh lebih cepat dibanding tanpa mengaktifkan mode monster. Cuman memang sedikit suka agak hangat aja sih HP-nya. Tapi kalau kita sambil pakai fan cooler itu aman, nggak ada masalah teman-teman. Seperti itu ya. Pokoknya untuk performance ini di iQOO C7 5G benar-benar mantep banget cuy, asli ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini yang saya suka juga di sini selama 2 minggu ini saya pakai itu di bagian game centernya ataupun bilas sisi di gamenya. Dia itu menyesuaikan ternyata dengan gamenya teman-teman. Nah, ini saya coba bahas sekilas aja ya, nanti lebih detail saya mungkin di video khusus pembahasan terkait game booster ataupun game space yang ada di iQOO C7 5G ini. Nah, ini sini sekilas saja. Nah, untuk mengakses game space teman-teman bisa langsung saja ke game center seperti ini. Kemudian teman-teman langsung ke bagian sini ya. Nah, ke bagian alat. Kemudian di sini ada rincian, teman-teman diklik aja dan dia akan langsung masuk ke dalam game space seperti ini cuy. Nah, ini keren sih ya. Nah, ini untuk PUBG, kemudian juga ada Car X Street. Nah, ini dua game ini ketika masuk itu akan berbeda dari tampilan bilas sisinya. Kita coba lihat dulu yang Car X Street ya. Ini game balapan, dia cuman seperti ini aja untuk di bilas sisinya. Berbeda halnya dengan nanti kita coba lihat di PUBG cuy. Ini sekilas aja ya. Nah, kita coba lihat. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Ya, nggak ada mode export ataupun nggak ada voice change atau pengubah suara, nggak ada di sini. Ini lebih simpel. Nah, ketika kita coba, ini udah aja keluar aja ya. Nanti lebih jelasnya di video khusus. Kita coba masuk lagi. Kita coba masuk ke dalam game PUBG Mobile, teman-teman. Nah, kita coba lihat di sini untuk di bagian bilas sisinya dia jauh lebih lengkap ya. Nah, kita coba geser. Nah, dia ada getaran 4 dimensi, kemudian ada mode export, kemudian juga ada pengubah suara, kemudian juga ada apa nih?
Ya tuh bedanya seperti itu. Jadi tadi di Car Extract itu tidak ada fitur pengubah suara, mode export dan juga getaran game 4 dimensi, nggak ada cuy. Tapi di sini ada. Nah ini menyesuaikan ya. Nah lebih detailnya nantilah kita bahas secara khusus di pembahasan game space iQOO Z7 5G ini cuy. Nah itu teman-teman ya, yang 2 minggu ini saya coba pakai iQOO ini nggak ada masalah dan mantap lah pokoknya teman-teman ya. Teknologi baru, software baru, sepertinya mantap sih untuk dicoba ya. Jadi memang di sini saya tidak salah pilih ya, dan 3 alasan saya tadi itu memang benar-benar mantap ya, worth it buat saya pribadi. Tapi nggak tahu buat teman-teman nih. Salah satunya pengisian daya cepat 120 watt, tinggal mandi, sholat, makan udah penuh dari 19 ataupun 10% udah penuh cuy. Itu mantap sih, cepet banget ya. Apalagi ya saya suka pakai buat konten, buat video. Pokoknya sehari ini wah bisa buat atau bisa produksi puluhan video cuy dengan menggunakan HP ini tanpa apa ya? Tanpa membuang-buang waktu gitu ya untuk charging dan lain sebagainya. Ini seriusan worth it banget lah gitu ya. Untuk game juga apalagi ya. Untuk gaming jujur aja ya, performa Poco X3 Pro ya untuk gaming ini lebih unggul cuy. Apalagi skor Antutunya. Nanti kita cobalah bandingkan dengan Poco X3 Pro si iQOO Z7 5G ini cuy. Oke itu aja teman-teman ya. Sementara ini untuk ya penggunaan selama kurang lebih 2 minggu ini si iQOO Z7 5G ini cuy. Oke itu aja, semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke mantap.